ternyata tidak jauh-jauh siapa aktor di balik penundaan Pilpres ini. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih terus bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Ini adalah channel kita semua, selalu berusaha menyajikan informasi yang aktual, tentu dalam perspektif yang berbeda. Teman-teman sekalian, akhirnya secara perlahan ketahuan siapa di balik sebenarnya selama ini yang kebelet untuk menunda pelaksanaan pemilu di tahun 2024 mendatang. Teman-teman sekalian, seperti kita kutip di beberapa media, terutama di media online CNN, ternyata tidak jauh-jauh siapa aktor di balik penundaan Pilpres ini. Tidak jauh dari istana, kan dekat sekali gitu ya. Karena ternyata seperti sekali lagi yang kita kutip di media ini yang bersangkutan gitu ya, ternyata apa yang kita saksikan selama ini yang dijual oleh para politisi kita bahwa itu adalah berasal dari aspirasi masyarakat, ternyata bukan gitu ya. Tapi ini adalah aspirasi yang berasal dari pemerintah sendiri yang diwakili oleh, diklaim di media ini adalah diusulkan oleh seorang Menteri Menko Maritim dan Investasi, yaitu adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Teman-teman sekalian, dalam pemberitaan tersebut disebutkan bahwa seperti yang kita lihat gitu ya, ternyata Partai Amanat Nasional adalah salah satu partai yang coba dinegosiasi oleh pemerintah bagaimana kemudian bisa menyuarakan ke publik pentingnya untuk segera mengambil kebijakan penundaan pemilu ke depan, pemilu legislatif dan pemilu presiden atau pilpres yang akan ditunda pada tahun 2024, yang seperti sebelumnya kita bahas di channel ini sesungguhnya adalah hari H pemungutan suara sudah ditetapkan oleh KPU, itu adalah 14 Februari 2024. Tapi ya seperti yang kita tahu semua bahwa ada beberapa argumentasi yang dijual dari publik gitu ya, seolah-olah ada alasan pandemi dan macam-macam gitu ya. Yang ada yang bahkan menyatakan ini adalah aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tapi ternyata berdasarkan hasil investigasi teman-teman wartawan ternyata menemukan bahwa ini adalah aspirasi dari pemerintah gitu ya. Seperti sekali lagi pada tanggal 13 Februari yang lalu, Partai Amanat Nasional melalui Ketua Umum Zulkifli Hasan sebenarnya telah melakukan upaya pertemuan khusus, jadi mengundang paling tidak 4 orang pejabat teras di Partai Amanat Nasional untuk kemudian bertemu di rumah dinas mereka gitu ya, di Kompleks Widya Chandra Jakarta gitu ya, yang kemudian di sana itu membahas khusus berkaitan soal gagasan penundaan pemilu. Dalam pertemuan tersebut seperti kita kutip di media ini menyatakan bahwa Ketua Umum mereka Pak Zulkifli Hasan atau biasa dipanggil Zulhas gitu ya, mengaku telah pernah bertemu dengan salah seorang menteri koordinator dalam Kabinet Indonesia Maju, yaitu adalah Menko Maritim gitu ya dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang kemudian dalam pertemuan tersebut mengusulkan bahwa sejatinya pemilu 2024 bisa ditunda beberapa tahun ke depan, tentu dengan berbagai alasan yang bisa diterima oleh publik. Bahkan pada saat itu Pak Luhut Binsar Panjaitan menginginkan sebenarnya bagaimana Partai Amanat Nasional sudah bisa mengumumkan sikap politiknya kepada publik dalam sebuah rapat kerja nasional Rakornas yang sejatinya dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2022 yang lalu. Hanya saja kemudian dalam pertemuan tersebut beberapa pejabat teras Partai Amanat Nasional pada saat itu belum kemudian menemui kata sepakat apakah sikap Partai Amanat Nasional bisa menyikapi menunda pemilu atau tidak pada saat itu. Beberapa kemudian mengusulkan bahwa gagasan untuk sikap politik tersebut idealnya diadakan pertemuan yang lebih luas lagi untuk mendiskusikan seperti apa pertimbangan-pertimbangan di internal pengurus Partai Amanat Nasional. Itulah sebabnya kemudian pertemuan berikutnya
dilaksanakan kembali, yaitu adalah bertempat di rumah makan putra kedua Sutrisno Bahir, petinggi mantan ketua Partai Amanat Nasional, itu dilaksanakan pada tanggal 23 Februari. Dan dalam pertemuan itu kemudian seperti dijelaskan salah satu sumber dalam media tersebut, ternyata kemudian sempat skors gitu ya. Jadi sempat agak ini bukan karena ada banyak pendapat tapi perbedaan pendapat, tapi karena kemudian dalam agenda tersebut tiba-tiba Pak Zulkifli Hasan kemudian minta izin untuk pamit sebentar dan bertemu salah seorang petinggi partai politik, yaitu adalah Airlangga Hartarto, yaitu partai Golkar. Dan dari hasil pertemuan kemudian kembali Pak Zulkifli menemui beberapa petinggi partai di restoran itu yang sebelumnya diagendakan sebagai tempat pertemuan, untuk kemudian menjelaskan bahwa Partai Golkar juga sudah setuju untuk penundaan pemilu dan pilpres tersebut. Sekali lagi, ini adalah informasi yang kita kutip di media online CNN yang menyatakan bahwa ternyata gagasan untuk penundaan pemilu legislatif dan pemilu presiden itu sebenarnya adalah bukan muncul secara tiba-tiba dan bukan seperti yang selama ini kita dengungkan bahwa ada aspirasi masyarakat. Saya sendiri sebenarnya agak sangsi untuk percaya bahwa itu adalah aspirasi masyarakat. Yang kita tahu bahwa aspirasi masyarakat selama ini yang kuat sebenarnya adalah menunda untuk undang-undang IKN, pemindahan ibu kota negara, yang di pembahasannya begitu sangat kilat gitu ya. Tapi kemudian yang ironi yang muncul kemudian belakang adalah justru ada muncul aspirasi untuk penundaan pemilu legislatif dan penundaan presiden gitu ya, dengan berbagai alasan. Meskipun ternyata lagi-lagi terungkap bahwa penundaan itu memang bukan justru karena ada alasan pandemi seperti yang banyak digembor-gemborkan gitu ya, tapi ternyata ada agenda lain, dan lagi-lagi juga berkaitan dengan soal masih banyaknya PR pemerintah yang belum selesai, termasuk pemindahan ibu kota negara. Walau teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa aspirasi penundaan pemilu ini, pemilu legislatif dan pemilu presiden, sebenarnya adalah sesuatu yang membuat kita semua bereaksi keras dan penting memang untuk kita kritisi. Karena ini adalah bukan aspirasi yang begitu sangat sederhana, bukan menunda seperti menunda rapat biasa, bukan menunda seperti pilkada bahkan gitu ya. Tapi ini adalah menunda pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dalam konstitusi kita menabrak konstitusi kita secara nyata, di mana dalam Undang-Undang Dasar 45 sangat jelas, di mana diatur di sana adalah soal batasan jabatan presiden. Tentu kita tidak akan mengenal istilah yang namanya pelaksana tugas presiden, seperti kalau ada pelaksana tugas di kepala daerah. Sehingga konsekuensinya ketika ditunda pemilu maka ada banyak implikasi-implikasi lain, salah satunya adalah termasuk soal perpanjangan masa jabatan presiden. Sekarang ini banyak kemudian menimbulkan kegaduhan di publik. Teman-teman sekalian, berkaitan soal implikasi dampak berkaitan soal penundaan pemilu dan pilpres kita akan bahas pada edisi berikutnya. Tapi yang sekarang ini kita akan fokus bahwa sejatinya memang sebenarnya adalah kalau pemerintah serius untuk menatah demokrasi kita, maka kemudian akan jauh lebih bagus mempersiapkan pemilu ke depan 2024 ketimbang kemudian bermain pada ranah wacana-wacana yang bisa membuat publik menjadi frustasi. Bagaimanapun juga sesungguhnya adalah, sekali lagi, pemilu adalah instrumen negara yang disiapkan untuk kemudian bagaimana masyarakat menggunakan kedaulatannya untuk menentukan pemimpinnya ke depan. Siapapun itu yang akan dipilih oleh rakyat. Bukan kemudian menggunakan sikap otoritarian, mengakali hukum untuk kemudian bisa mempertahankan kekuasaan kita.